Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Wa qala aidan law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda liqa'i rabbih inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadratul Mukarramin, Abil Khusus Imam Al-Hafiz, imam kita semuanya, para dewan guru, Bapak DKM semuanya hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda-pemudi. Alhamdulillah kita sudah berjalan taraweh sudah berapa hari? 15 tarawehnya. Alhamdulillah 2 hari lagi 17 Ramadan. Alhamdulillah. Mohon doanya pas 17 Ramadan waktu dilahirkan saya itu. Jadi saya kalau bulan Hijriah udah 68 tahun. Jadi pas nanti 17 Ramadan sekarang 2 hari lagi udah umur uwa 68. Jadi bonusnya banyak ya. Berapa bonusnya? 7 ya. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan umur yang sudah tua ini, wa opik, saya pribadi mudah-mudahan dijadikan orang husnul khotimah. Nuzulul Quran lahirnya insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebahagian ulama mubalik mengatakan bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya turunnya Al-Quran. Ternyata nuzulul Quran ini, bulan Ramadan ini bukan hanya Al-Quran saja. Ternyata kitab-kitab samawi, suhuf Ibrahim, kemudian kitab Taurat, Injil dan Zabur, ternyata diturunkannya juga bulan Ramadan. Cuman bedanya yang tanggalnya saja, beda tanggal. Itu dalam kitab tafsir Baidawi dijelaskan, Zabur tanggal sekian, Injil tanggal sekian, Taurat tanggal sekian, Al-Quran tanggal sekian. Itu dalam tafsir Baidawi ada keterangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pernah ada seorang dokter, Marcel Buckel dari Prancis, pernah dipanggil oleh Profesor Dr. Engineering Habibie yang pernah jadi presiden 1 tahun. Jadi yang paling cepat presiden negeri kita adalah Presiden Habibie. Alhamdulillah nggak punya kasus gitu, nggak didemo. Hadirin kaum muslimin, dia punya sahabat itu sampai Pak Habibie itu sampai nangis berdoa mudah-mudahan ini Marcel Buckel masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Quran menguasai nahwu sorof, kemudian hadis soheh, hadis doib, hadis hasan tahu dia, usul fikih tahu, kemudian grammar bahasa Arabnya pintar. Pada waktu itu Pak Habibie bertemu dengan beliau belum masuk Islam, masih mengkaji dan mengkaji, belum siap waktu itu, belum dia masuk Islam. Nah, hingga Pak Habibie bernazar kalau seandainya dia masuk Islam, saya akan berceramah, suruh ceramah nanti di Nurtanio. Waktu itu Nurtanio ya, itunya di Bandung ya, Nurtanio. Hadirin kaum muslimin, subhanallah, dengan izin Allah Pak Dokter Marcel lupa lagi namanya, kok tadi bisa jadi lupa ya,
Marcel Bukel, dia tertarik dengan mumi Fir'aun yang sudah 3000 tahun tapi tidak hancur, masih ada bentuk rangkanya ada gitu. Akhirnya bertemu dengan seorang muslim, kata seorang muslim itu temannya Pak Marcel Bukel, ini sebenarnya sudah difirmankan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 90 bahwa Fir'aun itu jasadnya akan diabadikan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari tenggelamnya Fir'aun, tenggelamnya di Laut Merah, kemudian dia bisa diambil, dan sampai hari ini Fir'aun muminya masih ada. Itu yang memumikannya, yang mengabadikannya bukan mumi, bukan mumi dari, memang sama Allah dimumikan, muminya Allah langsung, janji Allah dalam surat Yunus. Nah, akhirnya setelah itu baru dia bisa syahadat. Setelah udah syahadat langsung dia bikin buku namanya Al-Quran dan Sains Modern. Perbandingan antara Al-Quran dan Sains Modern. Ternyata antara Quran dan Sains Modern tidak ada satupun yang bertentangan. Tambah kagum lagi dia. Yang tambah kagum lagi dia ketika membaca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dia menggetar. Allahu Akbar. Ini Al-Qur'an sudah 14 abad bisa mengetahui tentang kandungan, bahwa kandungan manusia itu rahim kita di dalam rahim ibu ternyata min alaq, dari segumpal darah yang tergantung pas tentang embrio. Dia baca surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pas dengan sains modern. Wah, tambah kuat, tambah hebat, tambah yakin. Jadi hadirin kaum muslimin, Al-Quran ditinjau dari sains modern tidak ada yang bertentangan sekalipun. Yang paling menakjubkan lagi ada astronot Cina naik ke atas ke ruang angkasa. Di ruang angkasa ada galaksi, ada bintang yang bersuara, direkam sama dia, itu direkam dengan suara ketukan pintu seperti gini. Nah, rekamannya dibawa ke bumi. Pas dibaca surat Al-Quran, di dalam Al-Quran, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. At-tariq itu artinya bintang yang bersuara, ketuk-ketuk pintu. Rekamannya penting. Langsung itu si astronot yang tadinya tidak mengakui Tuhan, mengakui adanya Tuhan melalui dia ke ruang angkasa. Jadi dapat hidayah di angkasa. Luar biasa. Ini yang dimaksud hudal linnas. Astronot Cina masuk Islamnya di ruang angkasa. Ada lagi tahun 70 di Britania, dia lihat lautan yang di sini ada lautan asin, di sini ada lautan tawar, ngamprok. Asin, tawar. Tapi yang asin nggak nyebrang belah sini, yang tawar nggak nyebrang. Bertemu tahun 70, bertemu dengan temennya yang di Belayar. Waduh, saya penemuan pertama katanya. Saya lihat ada lautan asin dan lautan tawar berhadap-hadapan, tapi aneh katanya, tidak campur. Temennya Islam ketawa. Saya sudah 14 abad tentang itu tahu. Marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua lautan ngamprok antara asin jeung tawar, tapi sama sekali tidak saling mengikuti. Jadi misah, ada barzakh, ada pemisah. Nggak bisa nyebrang ke sini. Yang asin nggak bisa nyebrang ke sini. Yang tawar nggak bisa nyebrang ke sini. Bainahuma barzakhun. Siapa bikin barzakh? Allah. Maka orang yang penemu laut itu masuk Islam. Ada itu dapat hidayahnya di pinggir laut. Kalau bapak-bapak dapat hidayahnya di Al-Hidayah, betul. Pada namanya di Masjid Al-Hidayah. Memang udah dapat hidayah. Masjidnya Masjid Al-Hidayah.
Ada lagi orang yang di dalam dasar laut yang masuk Islamnya. Pas masuk ke dasar laut, di laut itu ada api yang memancar. Yang kedalaman sekian kilometer, kenapa di laut ada api, tapi api itu tidak padam, bahkan memancar. Naik ke darat, wah, foto biasa. Dibuka sama orang Islam. Wa idzal biharu fujirat, apabila lautan memancarkan api. Itu dapat hidayah di dalam apa? Di dalam lautan. Ini yang dimaksud hudal linnas. Orang-orang kafir bisa masuk Islam gara-gara melihat ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Kalau orang Indonesia beda pemikirannya beda. Kalau orang Indonesia itu 80% mikirin Quran, nahwu, sorof, bahasa Arab gitu ya. Tapi orang non-Islam, orang-orang pintar, profesor, doktor itu Qurannya nggak dilihat, tapi kauniyahnya, ciptaannya. Kok baca begini, kok bisa begini, begitu. Subhanallah, hudalin. Dan aneh bin ajaib. Ingat ke Bapak WTC 11 apa? Waktu gedung kembar di Amerika. Tanggal berapa itu? 11 Maret ya? 11 September. Kalau kemarin 11 Maret ya? Oh, bendel ya. Maaf ya. Kok bisa begitu? Tapi umat Islam kehibur juga. Ada yang ditelanjangin. Kehibur sebentar. Bulan puasa, tapi nggak boleh terusin ya. Ini mimbar suci ya. Nah, hadirin kaum muslimin, itu aneh. Islam di Brunei kok lembut, di Mekah lembut, tapi kenapa di expose Islam itu berani? Teroris, Usama bin Laden teroris. Ini cerita Usama bin Laden sebentar ya. Ada orang yang pakaiannya seperti Usama bin Laden, pakai ini sorban, jenggot panjang, masuk pesawat. Ada ibu-ibu pas mau pesawat langsung pingsan. Usama bin Laden. lihat passingnya, lihat apa stylenya. Itu yang lari rame itu waktu seru-serunya Usama bin Laden dipimpin teroris. Lama kelamaan orang-orang kafir kurang puas mau menghancurkan itu gedung kembar 9 September itu. Caranya bagaimana? Dibikin momen. Bagaimana Islam supaya namanya hancur? Dibikinlah drama yang begitu cantik. Itu hotel itu dihancurkan pakai pesawat. Sampai pesawatnya gedungnya pun hancur. Tapi karena kamera nggak bisa dibohongin, Pak. Nggak bisa dibohongin. Pas itu kapal masuk, ledakan di bawah sudah ada. Wah, nggak masuk akal juga. Kedua, sebelum terjadinya WTC 9 September, karyawan Yahudi yang 5.000 itu dibubarkan, diperekkan. Itu perek karyawan. Padahal waktu itu gua nggak pakai tuh perek, nggak usah perek, bubar, perekkan. Ternyata kejadian WTC. Kemudian jaring, ternyata bukan Usama bin Laden yang begitu. Maka orang Amerika bingung, kok Islam ini dari pihak teroris keras. Akhirnya benar orang Amerika yang nggak punya agama, sebenarnya Quran itu nyuruh apa sih? Akhirnya yang 500.000 exemplar mushaf Al-Quran yang terjemahannya The Holy Quran, Quranul Karim, dibeli sama orang-orang non-Islam, laku. Akhirnya tukang toko kitab kok bisa laku ya? Gara-gara WTC hancur, alhamdulillah Quran saya laku, berkah. Subhanallah. Akhirnya sampai hari ini umat orang-orang non-muslim mengkaji Al-Quran, penasaran apa Islam itu apa sebenarnya. Akhirnya alhamdulillah sekarang di Eropa bangun masjid. Yang paling lucu di Perancis sekarang ayat 2000 gereja bangkrut, dibeli ke umat Islam. Yang paling seru di Inggris ada gereja yang paling besar, namanya tuh ya diganti sekarang Isa ibnu Maryam. Cakep nggak kira-kira? Alhamdulillah. Nah, inilah hadirin kaum muslimin, kita harus optimis, gembira, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada umat Islam di planet bumi ini, la yastakhlifannahum, akan menjadikan pemimpin satu ronde lagi. Nah, tapi harus rakit-rakit ke hulu, harus babak belur dulu ya.
Ingin jadi khalifah itu harus babak belur dulu, seperti babak belurnya Rasulullah 13 tahun di Mekah, panggil ke Madinah, di Madinah dikerpung ku orang Yahudi, perang Badar, perang Uhud, perang Hawazin, perang Tabuk, baru la yastakhlifannahum, Nabi mendapatkan pemimpin dunia, insya. Dan saya tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Profesor Dr. Kordowi. Mudah-mudahan ini terjadi. Kenapa? Karena Dr. Profesor Kordowi dari Mesir katakan bahwa yang akan memimpin dunia, yang akan kebangkitan dunia Islam adalah ditunjuk diantaranya Indonesia. Pikir demi pikir, takbir dulu dong, Allahu Akbar. Pikir demi pikir, waktu saya ke Bangladesh, ada satu kumpulan komunitas yang dikatakan itu Jamaah Tabligh. Saya pernah istimewa di mana? Di Bangladesh. Dia punya data bahwa masjid yang terbanyak di dunia, awas nih, masjid yang terbanyak di dunia, di planet bumi, di Indonesia ternyata. Waktu itu ada 800.000 lebih. Targetnya dikatakan 1 juta masjid. Belum pesantren, berapa jumlah pesantren tradisional, pesantren tahfizil Quran. Luar biasa ini saudara. Subur makmur, lepah lipah gos jinawi. Diadu domba terdekat jadi domba. Urang unggal pe diadu domba ini. Terdekat ngadu wae urang. Eta ngadu domba geus keseleun. Akhirna eta anu kamari anu domba ayeuna ditaranjangan eta. Lailatul Qadar urang. Nah, hadirin kaum muslimin, inilah yang dimaksud Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk mana? Jangan-jangan banyak orang non Islam masuk Islam gara-gara melihat Al-Qur'an. Saya diulangi lagi ngomong. Kirina Handono mau mencari kelemahan Quran, ustadah disuruh orang tuanya cari kelemahan Quran, ngambilnya dari pinggir kiri dia, dari pinggir kiri. Kulo beri binas nggak menarik, kulo beri palaki nggak menarik. Pas baca Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Tuhan itu esa. Wah, dia makan 3. Allahus somad, Allah tempat meminta, Allah tempat ngambat. Mana makan Yesus? Lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Ngecedak dewe eta si indah-indah. Walam yakun, akhirnya dia masuk Islam. Padahal niatnya mencari kelemahan Quran tapi dapat hidayah dari surat Qul. Ini yang dimaksud Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Aduh, 8:30 lewat 2 menit lagi ya. Wa bayyinati minal huda, dan Al-Qur'an sebagai penjelasan daripada informasi kejadian-kejadian yang telah lalu. Dalam kitab-kitab yang lalu dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam disalib. Dijawab Al-Quran tidak disalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan. Ada orang yang mengatakan bahwa Trinitas itu dibantah oleh Al-Quran. Laqad kafaral ladzina qalu innal masihu wa ibnullah. Dijawab Al-Quran, Nabi Isa bukan anak Allah, tapi Nabi Isa adalah utusan Allah. Itu namanya Al-Bayyinat. Yang ketiga, Al-Quran adalah Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil. Insya Allah bila kita back to Quran, back to hadis, insya Allah kita bisa membedakan mana hak dan batil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa kembali kepada Al-Quran, rajin baca Al-Quran, rajin mentadabur Al-Quran. Insya Allah Al-Hidayah, mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.